Shalom teman-teman semua, salam jumpa bersama saya Oksakan Maximus Letki, mahasiswa STT Fajar Timur, Abepura, Jayapura. Pada kesempatan ini, saya mau mempresentasikan salah satu tesis tentang teologi kontekstual. Judul tesisnya adalah Yesus Kristus dalam Teologi Masa Kini. Buku resensi yang saya ambil adalah judul buku dengan berjudul Firman Menjadi Manusia, refleksi historis sistematis mengenai Yesus Kristus. Pengarang bukunya adalah M. Purwatma PR, penerbit PT Canisius, tahun terbit serta cetakannya tahun 2005, cetakan pertama. Tebal bukunya 148 halaman. Harga buku 85.000. Poin-poin penting dalam buku resensi ini adalah mencari Yesus. Yang pertama, mencari Yesus sejarah. Yang kedua, kristologi dialektis. Yang ketiga, kristologi dalam kerangka antropologi. Yang keempat, kristologi liberatif. Sebelum kita membahas tentang beberapa empat aspek tadi, kalau kita mau berbicara mengenai Yesus Kristus, sebenarnya bukan sesuatu yang bermula dari teologi masa kini. Maka untuk mengenal Yesus tidak hanya bertolak dari refleksi teologis pada masa kini, namun yang lebih dasar atau yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana historis Yesus dari zamannya sampai dengan saat ini kita diperkenalkan oleh ajaran kekristenan kita. Seperti tadi saya sebut pada bagian awal di atas, bahwa memang dari resensi ini ada sejumlah aspek yang saya bahas. Di situ ada 4 bagian. Yang pertama terkait Yesus sejarah, mencari Yesus sejarah. Yesus sejarah itu untuk zaman ini kita kenal dalam Injil-Injil, kita temukan dalam Injil-Injil. Dan sebenarnya Injil-Injil itu bukan suatu laporan tentang Yesus Kristus atau Yesus historis itu, tetapi dalam Injil itu merupakan ungkapan pemikiran atau ungkapan iman para rasul pada zaman itu. Maka Schleiermacher membedakan antara Yesus historis dengan Yesus kepercayaan. Yesus kepercayaan atau Kristus kepercayaan adalah pengaruh Yesus yang sebagai sebutannya worldbuild. Jadi memang historis memancing iman orang yang mengikutinya. Dan kemudian iman itulah yang menghasilkan gambaran akan Yesus Kristus sendiri, yang mengungkapkan hakikat Yesus yang terdalam, yaitu yang ilahi. Dengan cara itu, Schleiermacher menjembatani antara Yesus historis dan Yesus kepercayaan. Sebagai tokoh historis, Yesus merupakan tokoh masa lampau, tidak dapat menentukan iman sebenarnya. Tetapi yang menjadi penentu iman itu sendiri adalah pengaruh yang dilandaskan dalam tradisi Kristen, yaitu keselamatan manusia. Maka yang paling pokok adalah tindakan Allah yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus. Tindakan Allah. Sedangkan pokok berikut atau pokok yang kedua adalah kristologi dialektis. Pada bagian ini penulis resensi membahas titik tolak yang mana berpangkal dari iman orang Kristiani. Titik tolak itu adalah pewahyuan dari Allah, firman Allah yang disampaikan kepada manusia dan tampil dalam kitab suci. Yesus Kristus hanya dapat dikenal melalui firman Allah atau melalui kitab suci itu.
Titik pangkal historis Kristologi Barth, dia lebih mengungkapkan tentang transendensi Allah. Maka Allah tidak mungkin menjadi bagian dari sejarah. Namun demikian, Allah yang transenden itu menyapa manusia dalam diri Yesus Kristus. Dialah perjumpaan Allah dan manusia. Jadi Yesus Kristus itu sebagai pengantar Allah dan manusia. Sehingga Yesus hadir untuk mengajak manusia beriman, dan Yesus juga mewakili manusia mendekati Allah. Sehingga Barth lebih menekankan kesatuan Allah dengan manusia dalam diri Yesus Kristus. Di sini satu tokoh yang kita kenal, R. Bultmann, dia kembali menegaskan titik mungkinnya kembali kepada Yesus sejarah. Bahkan baginya Yesus sejarah tidak relevan, karena yang terpenting adalah Kristus kepercayaan, sebagaimana ditampilkan oleh perjanjian baru. Dalam perjanjian baru itu kebangkitan sebagai fakta. Pernyataan iman para murid yang mana yang paling pokok ialah warta keselamatan dari Allah yang harus ditanggapi oleh manusia terus-menerus. Dengan demikian, Bultmann lebih menekankan soteriologi. Iman akan Yesus Kristuslah yang paling terpenting. Tentu orang mempelajari siapa Yesus, tetapi yang paling relevan ialah bagaimana Yesus bermakna dalam hidup manusia. Dan Yesus yang seperti itulah yang harus terus-menerus diwartakan di dalam dunia sekarang ini. Bagian yang ketiga tentang kristologi dalam kerangka antropologi. Usaha untuk mewartakan Yesus Kristus dengan bahasa filsafat modern juga dibahas oleh salah satu tokoh, yaitu Karl Rahner. Jadi kurang lebih 1984, sebagaimana para teolog sesamanya, Rahner itu merasa bahwa apa yang paling dihayati umat saat itu tidaklah sesuai dengan Yesus Kristus yang diwartakan oleh perjanjian baru. Karena itulah ia terlalu menekankan keilahiannya dan kurang memperhatikan kemanusiaannya. Maka Rahner membangun kerangka kristologi atas dasar antropologi, karena baginya tidak mungkin merenungkan mengenai Allah kalau tidak mengenai manusianya. Maka Rahner itu menempatkan Yesus Kristus sebagai sekaligus pernyataan diri Allah dan penyerahan diri manusia. Di sini Rahner menegaskan keutuhan kemanusiaan Yesus, bukan sekedar kodrat atau kodrat kemanusiaan, tetapi manusia Yesus yang konkret dari kelahiran sampai kebangkitan. Di situ merupakan sarana pewahyuan diri Allah kepada manusia. Maka Rahner memahami Yesus berpangkal dari kemanusiaan Yesus yang utuh sebagaimana dipikirkan dalam zaman-zaman ini. Dalam kepenuhan manusia itulah Yesus Kristus menyerahkan diri kepada Allah. Yesus Kristus hadir sebagai sakramen. Maka yang Rahner pikirkan menjadi jelas bahwa Yesus Kristus merupakan sakramen Allah, simbol Allah kepada manusia, sekaligus yang membawa manusia kepada Allah. Di sini kita sedikit melirik ke pemikiran Hans Kuhn, bahwa ia memahami Yesus sesungguhnya sebagai manusia yang menampilkan perwujudan Allah yang menentukan. Maka Yesus di dunia disebut dengan macam-macam gelar, seperti dia disebut sebagai wakil Allah, atau juru bicara Allah, kuasa Allah, utusan terakhir. Dan poin keempat adalah kristologi liberatif. Setelah melihat beberapa aspek di atas, maka dengan berkembangnya arus kontekstualisasi, pemikiran kristologi pun juga selalu dikaitkan dengan konteks tertentu. Misalnya salah satu tema yang menonjol dalam usaha kontekstualisasi teologi adalah apa yang berkembang di Amerika Latin.
Nah, yaitu teologi pembebasan. Dalam teologi pembebasan itu, peran gereja sebagai hati nurani masyarakat menjadi lebih tampil dalam praksis. Dalam kerangka itu, Yesus Kristus pun dipikirkan dalam rangka praksis pembebasan manusia. Nah, kristologi berpangkal kembali menjadi soteriologi. Ternyata pada teologi pembebasan itu, mereka berpangkal dari realitas aktual sebagai yang tertindas dan memfokuskan diri sebagai yang menderita. Nah, titik pangkal refleksi mereka adalah praksis Yesus sendiri, terutama keberpihakan Yesus dengan mereka yang tertindas dan menderita. Dan Yesus ini diimani sebagai sang pembebas. Perumusan kristologi semacam inilah yang dikembangkan oleh Ellen Ward, suatu kristologi yang menampilkan komitmen politis terhadap ketertindasan Amerika Latin. Nah, dalam hal ini Ward menampilkan Yesus sebagai sang pembebas. Pemikiran tersebut dilandaskan pada pewartaan kitab suci yang ditafsirkan dalam kerangka pembebasan manusia. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus juga dipahami sebagai kerajaan Allah yang membebaskan. Kematian Yesus pun dipahami sebagai konsekuensi dari warta pembebasan yang disampaikan Yesus, yang adalah warta memihak kepada yang tertindas dan yang menderita. Maka dalam pemikiran Paul, Yesus adalah yang memenuhi pembebasan dan juga yang akan diselesaikan juga suatu pembebasan. Maka pengutusannya berakhir di Kalvari. Inilah akhir dari perjalanan baptisan Yordan. Nah, jadi baptisan kedua, pada saat itu Yesus diakui oleh para pembunuhnya sebagai putra Allah. Salib akhirnya bukan hanya menjadi harga yang harus dibayar, tetapi dasar semua kemuridan. Di Asia, salib menjadi hal yang Terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga bahan resensi yang menjadi tesis saya ini dapat bermanfaat buat kita semua. Teman-teman, semoga teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan boleh share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.